Berjumpa kembali pada video pembelajaran kita kali ini, dan di video ini kita akan membahas mengenai sejarah Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia ini terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma di dalam perut bumi. Inti perut bumi merupakan lava cair yang bersuhu sangat tinggi. Suhu tinggi ini terus-menerus bergejolak dan mempertahankan cairan sejak jutaan tahun yang lalu. Ketika ada celah cairan tersebut untuk keluar, maka keluarlah dalam berbentuk sebagai lava cair. Pada suhu tertentu, cairan ini kemudian membeku dan membentuk batuan-batuan beku atau kerak. Keberadaan kerak di sini maka menjadi sebuah benua atau daratan. Dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekanan magma dari dalam perut bumi. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini kemudian dikenal dengan istilah kegiatan tektonis. Nah, untuk membayangkan hal tersebut, maka kita bisa lihat aktivitas jika sebuah lilin kita panaskan selama dalam suhu tertentu, maka lilin tadi masih dalam bentuk cairan. Namun jika lilin tersebut meleleh ke permukaan yang lain yang pada suhunya ternyata berbeda panasnya, maka lilin tadi kemudian menjadi lempengan atau membeku. Kalau kita membahas mengenai suhu panas bumi yang ada di dalam perut bumi, maka aktivitas itu masih berlangsung dari dahulu sampai saat ini. Dan percayalah bahwa lempengan ini atau permukaan bumi ini masih selalu terus bergerak. Di Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan ini ternyata merupakan titik temu di antara tiga lempeng yang kemudian menjadi wilayah di bagian Indonesia. Nah, tiga lempeng atau beberapa lempeng yang ternyata ada di permukaan bumi ini yang kemudian membentuk Kepulauan Indonesia, diantaranya adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Hal ini pula lah yang mengakibatkan di Indonesia terdapat jenis flora dan fauna yang begitu beragam. Selanjutnya kita mengenal pergerakan lempeng-lempeng di permukaan bumi. Dari pergerakan pertemuan lempeng atau antar lempeng di permukaan bumi, maka memiliki 4 potensi. Potensi yang pertama dari bentukan pergerakan lempeng tersebut adalah subduksi, yaitu pergerakan lempeng yang mengarah ke atas. Yang kedua, potensinya adalah obduksi, yaitu pergerakan lempeng yang mengarah ke bawah. Dan yang ketiga adalah kolisi, yaitu tumbukan di antara lempeng-lempeng. Dan yang terakhir adalah divergensi, yaitu tabrakan atau pemisah. Nah, kita ilustrasikan dengan bentukan seperti ini. Yang pertama adalah subduksi, yaitu pergerakan lempeng ke atas. Ketika lempeng itu dipertemukan oleh pergerakan tersebut, maka ada yang menuju ke atas. Nah, pertemuan seperti ini pada sisi tangan kanan ini adalah pergerakan subduksi, dan pada posisi tangan di sebelah kiri ini adalah yang dinamakan obduksi, yaitu pergerakan lempeng yang mengarah ke bawah. Kemudian yang ketiga tadi adalah kolisi, yaitu tumbukan di antara lempeng. Maka bisa kita ilustrasikan bentuknya akan seperti ini. Dan kemudian yang keempat adalah divergensi atau tabrakan dan pemisahan. Maka diilustrasikan dalam bentuk seperti ini. Dan sekali lagi bahwa pergerakan lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung dari dahulu hingga sekarang.
yang kemudian menyebabkan wilayah kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil, sehingga wilayah ini merupakan wilayah yang rawan gempa. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia itu masih sangat labil, merupakan bagian dari samudra yang sangat luas. Dia meliputi hampir seluruh bumi. Dan pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis ini menjadi sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini kemudian dikenal sebagai fase tektonis, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah, benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Penelitian Alfred Russel Wallace yang kemudian membagi Indonesia ke dalam dua wilayah yang berada berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Paparan Sahul di sebelah timur dan paparan Sunda berada di sebelah barat, yang dipisahkan oleh garis Wallace yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga ke Selat Makassar ke arah utara. Demikian penjelasan pada video kali ini, dan kita masih lanjutkan penjelasan selanjutnya pada video yang akan datang. Selamat belajar.